tiga hal unik di Kongres Jatman ke-13 di Donaudan. Menarik itu. Yang pertama, di sana muncul istilah Tuan Lutfi bin Yahya. Itu akhirnya menjadi istilah baru. Meski maknanya sama, ketika dibasrapkan dengan ketika di Indonesia kan substansinya sama. Ketika dijawakan juga istilahnya sama. Cuman menjadi berbeda, auranya itu menjadi berbeda. Kalau dulu istilah Ndoro yang digunakan untuk para muhibbin Mbah Lutfi itu memang diciptakan secara kultur, dari basis kultur para muhibbin dengan meminjam terminologi budaya lokal. Tapi ketika itu diucapkan di luar tradisi keraton dan disematkan oleh mereka yang berada di luar keraton, itu sebenarnya istilah ejekan sebenarnya. Ketika tradisi kerajaan itu kuat, memang istilah Ndoro itu memiliki kepantasan ketika disebutkan oleh abdi dalam sebuah sistem kerajaan. Tapi ketika sudah di alam kemerdekaan, sudah masuk dalam nation state atau sistem demokrasi di mana masyarakat punya hak kesetaraan sebagai warga negara, kemudian ada orang yang mau dipanggil Ndoro oleh orang yang dianggap abdinya, dan itu sudah berada dalam ruang nation state dan sistem demokrasi dan menguatnya gerakan kesetaraan, itu sebenarnya istilah yang membuat geli siapapun yang mendengarkan. Artinya memang masih ada ya di alam kemerdekaan ini sistem negara bangsa, sistem demokrasi, alamnya sudah alam kesetaraan, ada kultur yang masih menggunakan istilah terminologi Ndoro dan Kawulo dalam konteks sistem budaya yang masih diciptakan, bukan dipertahankan, diciptakan, karena memang nggak dari kultur itu Mbah Lutfi, tapi kok muncul panggilan-panggilan dengan istilah Ndoro itu sebenarnya juga nampak ada sebuah sistem yang diglorifikasi yang sebenarnya kontra peradaban. Peradabannya sudah masuk ke wilayah nation state, sudah ke wilayah demokratisasi, sudah ke wilayah kesetaraan, sudah ke wilayah penguatan hak-hak kewarganegaraan sebagai masyarakat yang memiliki hak yang sama. Jadi kalau direnungkan itu juga kontra peradaban yang sebenarnya lucu. Nggak ada kiai-kiai yang notabene dari tradisi Jawa dipanggil Ndoro, itu udah nggak ada.
putra-putra kiai itu loh, yang notabene dari tradisi Jawa, panggil Doro itu udah nggak ada. Dan kebetulan masuk dalam wilayah persidangan yang disaksikan oleh para mursyid. Di situ dilalahnya, meskipun dalam sistem perundang-undangan hukum, istilah tuan itu sudah jamak, dipahami bersama. Tapi ketika itu harus dibaca dan disinkronkan dengan glorifikasi budaya dengan istilah Doro, ini kan memiliki kesamaan makna. Dalam bahasa hukum itu biasa. Tapi ketika itu dibaca dalam sebuah acara kongres, di mana di situ akan ada pergantian, regenerasi dalam konteks kepemimpinan. Terus ada seseorang yang membaca aturan atau aturan main atau tata kerja organisasi, kemudian harus dibaca secara publik. Itu sebenarnya publik itu sedang menyaksikan ada sosok tuan yang sedang dibaca di depan publik, yang secara hukum itu menjadi bahasa baku dalam kewenangan hak hukum, tapi dalam dialektika sosial masyarakat yang sudah masuk ke ranah upaya membangun kesadaran sivik, itu kayak seolah-olah memang dimunculkan pantas tidaknya tuan dalam sebuah keputusan hukum, tapi juga tuan secara publik. Kan beda kalau penyebutan tuan dalam sebuah hukum penguasaan lahan, tanah, itu biasa. Tapi kalau dalam dialog, ada seseorang melakukan dialog, yang satu manggil, tuan dari mana? Itu kan sebenarnya suasana tidak nyaman, karena dalam diskursus budaya, ruang sosiologi masyarakat, atau di tengah institusi sosial yang sudah sadar tentang hak kesetaraan, ada orang memanggil tuan, itu sebenarnya nggak enak. Tapi bagi orang yang memang egonya itu ego halusinasi dan penuh glorifikasi kekuasaan, ya enak-enak saja. Jadi dari segi hukum cukup menghibur Mbah Lutfi ketika disebut tuan. Dari segi kebudayaan sesuai, karena memang dalam relasi Mbah Lutfi dengan para muhibbinnya itu selalu dipanggil Doro, ada yang manggil Maulana bahkan. Ya, dan itu sebenarnya sudah berbalik dengan sistem tradisi Jawa era sekarang ini. Masyarakat Jawa yang notabene dikenal masyarakat yang unggah-ungguh dan lama dalam sistem kerajaan. Tapi istilah itu ketika disematkan pada seseorang yang di luar kerajaan, itu sebenarnya menggelikan. Kiai aja sudah nggak ada yang panggil Maulana, Doro, Tuan. Para putra kiai juga sudah nggak nyaman dipanggil itu.
Kalau di sistem kerajaan mungkin wajar karena memang menjaga budaya, itu bagian daripada kebudayaan. Tapi kalau ada orang di luar sistem kerajaan seperti Mbah Lutfi itu sebenarnya kalau ingin masuk dalam wilayah perkembangan peradaban masyarakat Jawa sekarang ini, sebenarnya nggak enak juga dipanggil Doro, Tuan, atau Maulana itu. Tapi paling tidak dengan kemegahan terminologi yang disematkan kepada Mbah Lutfi, baik dengan istilah Tuan atau Doro atau Maulana, dalam peran gerakannya di Jatman itu di situ dimunculkan, disaksikan secara publik, dan itu seperti isbat ulama torekoh saja. Apa itu yang menarik? Yang kedua, yaitu ucapan wujuduhu keadaan, adanya seperti tidak adanya. Ini sebenarnya kritik halus, lembut, tapi sangat mengena. Artinya apa? Peran-peran Mbah Lutfi di Jatman yang selama ini ingin tetap mengambil dalam tanda kutip alih kekuasaan Jatman, mengambil organisasi Jatman dalam bentuk kekuasaan, mengambil Jatman yang akan dijadikan sistem kekuasaan beliau, itu sebenarnya perannya sudah seperti wujuduhu keadami. Sehingga ini juga kritik pasca kongres sebenarnya. Kalau pada akhirnya Mbah Lutfi ingin tetap menarik atau tetap menjadikan Jatman sebagai sebuah sistem atau instrumen legitimasi untuk menguatkan peran-peran sosial politik Mbah Lutfi, itu sebenarnya tetap nanti posisinya akan wujudu keadami juga, dan itu mendapatkan tepuk riuh para peserta. Itu doa halus sebenarnya, yang apa, sebagai bentuk keberlanjutan sistem pengelolaan Mbah Lutfi yang wujudu keadami, yang nanti pada akhirnya pasca kongres pun ketika harus menjadikan Jatman sebagai instrumen atau alat politik dan kebudayaan dia untuk menjadi Ndoro atau Tuan atau Maulana itu tadi, itu pada akhirnya juga wujuduhu keadami sebenarnya. Hanya sebuah berada dalam ruang diskursus yang hampa dan kosong. Dan real sekarang ini betul-betul keberadaan Jatman akan bisa dirasakan umat, karena Jatman sudah kembali kepada kepangkuan Ibu Pertiwi. Ke putra pendiri langsung. Dan didukung oleh para keluarga besar pendiri Thariqah Al-Mu'tabarah yang pada akhirnya menjadi An-Nahdiyah. Dan betul-betul real Thariqah akan terkoordinir dengan baik tanpa ada hegemoni di antara para mursyid. Wah, sehingga dalam kepemimpinan Mbah Halwani para mursyid itu akan memiliki kewenangan dan hak
kemerdekaannya masing-masing untuk memimpin tarekah dalam sistem kesanatan yang musalsal dalam melalui pengalaman spiritual para mursyid-mursyid agung yang bersanad kepada guru-guru besar yang memiliki pengalaman spiritual yang menjadi penanda dari masing-masing tarekah itu. Yang kesemuanya itu akan berujung kepada sampai kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dan akar Jatman menjadi kuat kembali sekarang ini. Akar Jatman menjadi kuat kembali sekarang ini. Alhamdulillah.